sebuah desa terpencil di pelosok negeri, hiduplah seorang dukun santet yang sangat disegani sekaligus ditakuti oleh penduduk setempat. Namanya adalah Ki Wirya, pria tua dengan rambut panjang beruban dan mata tajam yang menyimpan sejuta misteri. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan kejadian aneh yang terjadi di desa, mulai dari penyakit misterius hingga kematian yang tak terjelaskan. Meski begitu, tak ada yang berani menentangnya karena mereka tahu, sekali melawan, nyawa bisa jadi taruhannya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Ki Wirya memiliki seorang putri bernama Sulastri. Sejak kecil, Sulastri sudah terbiasa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kepekaannya terhadap dunia tak kasat mata begitu kuat, bahkan lebih hebat dari ayahnya. Di usianya yang ke-20, Sulastri sudah menguasai seluruh ilmu hitam ayahnya. Namun, berbeda dengan sang ayah, Sulastri tak pernah tertarik menggunakannya untuk mencelakai orang lain. Justru, ia lebih senang menghabiskan hari-harinya mengembara di desa, menunggangi kerbau hitam kesayangannya bernama Seta. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Jaka, seorang santri yang saleh dan berwibawa. Sejak pertemuan pertama mereka, Sulastri merasa ada yang berbeda. Jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali berpapasan dengannya. Jaka bukan pemuda biasa, hatinya tulus dan wajahnya teduh seperti embun pagi. Namun, Sulastri tahu, ia bukan gadis biasa, dan cintanya pada Jaka hanya akan berujung petaka. Apalagi, ayahnya yang kejam tak akan merestui hubungan mereka. Tapi, takdir sudah mempertemukan mereka, dan tak ada yang bisa menghalangi perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Ki Wirya, dukun santet paling ditakuti di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Ki Wirya adalah nama yang paling ditakuti. Orang-orang enggan menyebutnya secara langsung, khawatir akan datangnya malapetaka. Konon, siapapun yang berani menentangnya bakal bernasib sial atau mati secara misterius. Di rumahnya yang berada di tengah hutan, Ki Wirya menyusun berbagai ritual mistis, mengundang makhluk-makhluk dari alam lain untuk membantunya melancarkan niat jahatnya. Dukun tua ini bukan hanya terkenal sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai eksekutor santet yang tidak pernah gagal. Banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan guna mencelakai musuh mereka, dan setiap kali itu pula, musuhnya akan mengalami nasib tragis, entah menderita sakit berkepanjangan, kehilangan kewarasan, atau bahkan tewas dengan cara mengenaskan. Namun, di balik kengerian itu, ada satu hal yang paling berharga bagi Ki Wirya, putri satu-satunya, Sulastri. Gadis dan kerbau hitamnya sejak kecil, Sulastri sudah berbeda dari anak-anak lain. Mata besarnya bisa melihat lebih dari sekadar yang kasat mata. Makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik pohon, makhluk-makhluk tinggi besar yang berwajah menyeram, hingga bisikan-bisikan dari dunia lain selalu mengiringi langkahnya. Namun, berbeda dari ayahnya yang memanfaatkan ilmu hitam untuk menebar teror, Sulastri hanya menjadi pengamat. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di hutan, berbicara dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menurutnya lebih jujur dibanding manusia. Temannya yang paling setia adalah Seta, seekor kerbau hitam legam yang selalu setia menemaninya kemanapun. Desa kecil itu pun sudah terbiasa melihat Sulastri menunggangi Seta, melintas di jalanan berbatu dengan tatapan kosong, mengenakan kebaya lusuh yang menjuntai tertiup angin. Wah, itu anaknya Ki Wirya. Jangan macam-macam, kalau tidak mau celaka. Pertemuan yang tak terduga semua berubah ketika Sulastri tanpa sengaja bertemu Jaka, seorang santri yang baru saja kembali ke desanya setelah menuntut ilmu di pondok pesantren. Berbeda dengan pemuda desa lainnya yang selalu menghindari Sulastri, Jaka tidak gentar. Tatapannya tenang, tidak ada ketakutan di matanya, hanya ada rasa ingin tahu yang mendalam. Itulah yang pertama kali menarik perhatian Sulastri. Perlahan, pertemuan demi pertemuan terjadi. Mereka sering berbincang di tepi sawah, di bawah pohon beringin yang besar. Jaka sering bercerita tentang agama, sementara Sulastri berbagi pengalamannya tentang dunia gaib yang dilihatnya sejak kecil. Tanpa sadar,
mereka mulai saling jatuh cinta. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ki Wirya merasakan ada yang berbeda pada putrinya. Ia bisa merasakan gelombang ilmu putih yang kuat dari tubuh anaknya, yang tak lain berasal dari Jaka. Ini membuatnya murka. Ia tidak ingin putrinya tersesat ke jalan yang berlawanan dengan ajaran leluhurnya. Konflik memuncak, cinta yang diharamkan. Ki Wirya berusaha keras menjauhkan Sulastri dari Jaka. Ia melakukan berbagai cara, dari membatasi pergerakan anaknya hingga mengancam Jaka secara terang-terangan. Namun, Sulastri tetap bersikeras mencintai pemuda itu. Ia bahkan mencoba menjauh dari ilmu hitam yang telah ia pelajari sejak kecil. Tak terima, Ki Wirya pun menggunakan kekuatan santetnya. Ia mengirimkan penyakit yang tak kunjung sembuh kepada Jaka, yang seiring waktu mulai melemah. Meskipun Kiai Imad berusaha menyelamatkan murid kesayangannya, ilmu hitam Ki Wirya terlalu kuat. Dalam penderitaannya, Jaka tetap teguh dengan doanya, tetapi takdir berkata lain. Ia akhirnya meninggal dalam kesunyian, meninggalkan Sulastri dalam kesedihan mendalam. Sulastri tidak bisa menerima kematian Jaka. Ia menangis berhari-hari, tak mau makan maupun bicara dengan siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Kebenciannya terhadap ilmu hitam mulai tumbuh. Ia sadar, meskipun tidak pernah menggunakan ilmu santet yang dia miliki, keberadaannya tetap menjadi penyebab kematian Jaka. Dengan hati yang hancur, Sulastri mengambil keputusan besar. Pada suatu senja yang muram, Sulastri menaiki kerbau hitam kesayangannya dan pergi dari desa tanpa sepatah kata pun. Ia menghilang di dalam lebatnya hutan yang selalu menjadi tempat bermainnya sejak kecil. Sejak kepergian Sulastri, warga desa sering melaporkan penampakan sosok perempuan berkebaya lusuh menunggangi kerbau hitam di tengah malam. Konon, bayangannya akan tampak saat bulan purnama, berjalan perlahan di pematang sawah, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Mitos mengatakan, siapapun yang melihat Sulastri menunggangi kerbau hitamnya akan mengalami nasib buruk atau bahkan kematian. Hingga kini, sosoknya masih menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai legenda tentang cinta terlarang dan kekuatan gaib yang menakutkan. Sahabat kisah mistik, terima kasih telah menyimak kisah mistik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita mistis lainnya. Jika kalian punya pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar ya.